Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Mampukan kami untuk semakin bertumbuh dari hari ke hari, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Tema renungan saat ini adalah kuasa doa tak terbatas. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu malam seorang hamba Tuhan bersama keluarganya harus tidur di dalam kemah di sebuah bukit. Karena mereka membawa uang dan barang-barang berharga lainnya dalam jumlah yang cukup banyak, maka mereka mulai merasa takut dan tidak tenang. Akhirnya mereka tertidur setelah berdoa menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Beberapa bulan setelah itu, ada seorang laki-laki dalam keadaan terluka parah dibawa ke rumah sakit misi yang ada di daerah itu. Setelah melihat hamba Tuhan itu, laki-laki yang terluka itu berkata, "Beberapa bulan yang lalu, ketika Bapak sekeluarga tidur di kemah sebuah bukit, kami bermaksud merampok Bapak. Tetapi kami melihat ada 26 prajurit berjaga-jaga di sekeliling kemah tersebut, sehingga kami pun tidak berani mendekat." Kisah laki-laki yang terluka tersebut terus menjadi pertanyaan di benak sang hamba Tuhan tersebut, sampai pada suatu hari ketika ia kembali ke tempat asalnya dan berkhotbah di gereja asalnya, ia menceritakan kisah tersebut di depan jemaat. Lalu pemimpin jemaat gereja tersebut menanggapi dengan berkata, "Di malam kejadian itu, saya digerakkan oleh suara hati saya untuk berdoa bagi Bapak dan keluarga. Maka saya kumpulkan jemaat yang bersedia di dalam gereja ini dan kami berdoa untuk keselamatan Bapak sekeluarga. Saat itu jumlah kami yang hadir di tempat ini untuk mendoakan Bapak sekeluarga ada 26 orang. Kini mengertilah sang hamba Tuhan itu bahwa Tuhan sendiri yang mengutus 26 malaikat untuk menjaganya. Setelah 26 jemaatnya berdoa khusus untuknya." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kuasa doa tidak pernah dibatasi oleh jarak dan tempat. Dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaannya, doa akan membawa dampak bagi orang yang kita doakan. Kita tak akan pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja menjawab doa-doa kita. Tetapi yang jelas sesuatu pasti terjadi. Doa membuat kita terheran-heran bahwa ternyata Tuhan dapat melakukan apa yang kita harapkan. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa, karena perubahan pasti terjadi dan tangan Tuhan bekerja ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati. Jangan pernah meremehkan kuasa doa, karena doa akan membawa kita melihat serta mengalami mukjizat demi mukjizat. Mari
Kita bangun karakter untuk rajin berdoa dan mendoakan orang lain, karena di dalam doa ada kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau mendengarkan dan menjawab seruan doa-doa kami. Ajarkanlah kami untuk mempercayai bahwa Engkau turut berkarya untuk menjawab doa-doa kami. Melalui kuasa doa itu, Engkau senantiasa campur tangan dalam setiap pergumulan dan permasalahan hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin serahkan bagi orang-orang, bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau mengalami lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk memberikan kesembuhan. Kami ingin menyerahkan juga setiap rencana dan aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami memohon penyertaan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami, bagi setiap orang yang boleh kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.